ada orang yang bilang kalau dia adalah wanita babun, ada orang yang memanggilnya wanita beruang, ada juga orang yang memanggilnya kamu tidak bisa dideskripsikan, dan juga ada orang yang bilang kalau dia adalah wanita berbulu. Hi guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini kita bakal membahas tentang wanita babun. Iya guys, ini adalah cerita tragis dari seorang wanita yang sangat bertalenta. Dia bisa mengucapkan 3 bahasa, tapi sayangnya orang tidak fokus dengan talentanya. Orang-orang lebih fokus kepada penampilannya. Jadi kalau misalnya kamu tertarik untuk tahu, make sure to keep on watching. Buat kamu yang pertama kali datang di channel aku dan buat kamu yang sudah subscribe lama, thank you banyak. Aku upload video tentang misteri, beauty dan juga fashion plus reality tips setiap minggunya. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pasti dia aku di upload. Anyway guys, let's get to the story. Julia Pastrana. Iya, meskipun tulisannya Julia karena dia berasal dari Meksiko, kita bakal pronounce sebagai Julia, oke? Jadi Julia lahir pada tahun 1834 di Sierra Madre, Meksiko. Ada banyak versi cerita tentang siapa yang membesarkan Julia dan kenapa dia berpenampilan seperti itu. Tapi aku bakal ngebahas 2 legenda ya dari Julia. Jadi ada versi pertama, orang bilang itu Julia itu memang berasal dari satu suku di Meksiko yang memang orangnya itu semua berbulu. Kenapa? Karena menurut legenda, nenek moyang Julia itu meniduri orang utan, makanya anak-anaknya dan juga Julia itu tubuhnya berbulu dan juga mukanya itu seperti gorila. Dan suatu hari seorang wanita yang bernama Mrs. Espinosa, dia diculik oleh suku Julia dan dikurung selama bertahun-tahun sampai akhirnya dia berhasil kabur dan dia membawa Julia bersamanya. Versi kedua adalah Julia itu dilahirkan oleh suku di Meksiko ya, tapi suku itu ya orang suku Indian Meksiko, dan ketika Julia lahir dia menderita penyakit genetik yang bernama hypertrichosis, di mana dia menumbuhkan banyak sekali rambut di sekujur tubuhnya, dan karena ini adalah penyakit genetik juga akhirnya dia memiliki rahang yang keluar dan juga gigi yang besar. Ini sangat mirip dengan tampang monyet, oke? Dan tampaknya kita sudah tahu ya versi mana yang lebih logical, which is versi kedua, di mana ya memang si Julia itu adalah manusia yang normal. Kenapa? Karena Julia itu sangatlah pintar. Jadi konon ceritanya ketika ibunya meninggal, Julia dijual oleh pamannya kepada pemerintah provinsi Sinaloa di Meksiko, di mana Julia dijadikan pembantu dan juga dijadikan comedian, kayak dia itu dijadikan entertainer gitulah ya. Karena kan Julia itu berbulu dan dia juga kelihatan aneh. Dia itu juga cukup pendek, yaitu 134 cm saja. Jadi kalau misalnya orang-orang dan tamu-tamu yang datang ke rumah pemerintah tersebut, mereka akan menganggap kalau wow, kamu itu punya seorang maid dan juga seorang entertainer yang sangat menarik gitu. Nah, jadi selama Julia bekerja kepada pemerintah Sinaloa tersebut, dia berhasil belajar menulis, membaca, dan belajar 3 bahasa. Inilah yang menunjukkan yang pastinya Julia itu adalah manusia biasa gitu ya, dan dia tuh secara otak dan juga semuanya itu normal, cuman ya karena penyakit genetik ya penampilannya itu berbeda daripada kita semua, tapi dia itu juga pintar dan juga seorang manusia biasa. Selain itu, Julia juga dikenal sebagai wanita yang lembut, pintar dan juga ramah. Nah, pada tahun 1854 ketika Julia berusia 20 tahun, dia minta izin kepada tuannya si sang pemerintah. Dia ingin kembali ke pegunungan di Meksiko untuk mencari keluarganya gitu ya, di suku yang tinggal di daerah pegunungan tersebut, di mana ya pastinya pemerintahnya setuju. Dan ketika Julia hendak on the way ke pegunungan tersebut, dia bertemu dengan seorang pemilik sirkus yang berasal dari Amerika yang bernama Ambrose.
Embrace, di mana Embrace berhasil mengajakkan Julia untuk pindah ke Amerika, di mana mereka akan perform sama-sama di panggung dan di sanalah Julia akan bisa mendapatkan uang. Oke, jadi kan karena Julia juga masih muda, dia juga belum pernah keluar dari Meksiko, pastinya dia tertarik dong dan dia pun pindah bersama dengan Embrace dan di bulan Desember 1854 itu adalah pertama kalinya Julia perform di panggung ya. Dia menari, dia menyanyi dan banyak sekali orang yang datang. Ini itu adalah panggung yang cukup terkenal yang dinamakan Gothic Hall di New York. Tapi sayangnya meskipun Julia adalah seorang wanita yang sangat pandai menyanyi dan juga menari, orang-orang datang untuk melihat dia itu bukan untuk mendengar suaranya atau untuk melihat dia menari, tapi untuk melihat penampilannya yang tidak normal. Mereka menggunakan kata-kata yang cukup kasar ya untuk mendeskripsikan Julia. Ada orang yang bilang kalau dia adalah wanita babun, ada orang yang memanggilnya wanita beruang, ada juga orang yang memanggilnya kamu tidak bisa dideskripsikan, dan juga ada orang yang bilang kalau dia adalah wanita berbulu. Nah, karena dia sangat sukses di Amerika, dia juga berhasil pergi ke Kanada untuk perform bersama dengan sirkus tersebut. Dan di Kanada dia itu cukup populer ya. Kayaknya setelah dia perform, dia tuh bakal pergi ke pesta-pesta orang yang kaya gitu, dimana akan ada banyak sekali laki-laki yang ingin menari dengannya. Aku nggak tahu yang pasti apakah orang-orang itu ingin menari dengan Julia untuk personality-nya, atau karena memang mereka menganggap kalau dia sangat cantik, atau mungkin mereka hanya ingin lakukan itu sebagai token gitu. Kayak misalnya, oh aku pernah loh menari dengan wanita babun, so I don't know, dan aku nggak mau asumsi. Tapi anyway, Julia itu dikenal sebagai wanita yang sangat pintar, oke? Tampaknya bukan hanya Embrace saja yang tertarik untuk menjadi manajer dan bekerja sama dengan Julia, karena seorang laki-laki yang bernama Theodore Land, dia jatuh cinta kepada Julia. Bukan jatuh cinta maksudnya cinta gitu ya. Jatuh cinta itu maksudnya melihat dia itu sebagai potensi, saya bisa mendapatkan banyak sekali uang dari dia gitu kan. Nah, Theodore pun berkenalan dengan Julia, di mana dia menawarkan, aku pengen menjadi manajer kamu, aku akan membuat kamu sangat terkenal, aku akan membawa kamu touring ke Europe, biar kamu itu bisa menjadi terkenal secara internasional, kamu mau nggak? Ya pastinya karena Julia juga dia ingin uang gitu ya, why not lah ya, siapa sih yang nggak mau? Nah, si Julia pun setuju dan dia pun mulai touring ke Eropa. Sebelum dia memulai touringnya, Theodore memiliki ide yang cemerlang tapi juga not good gitu lah ya, dimana dia sengaja membayar seorang dokter dari Jerman yang bernama Alexander untuk membuat diagnosa palsu tentang Julia. Jadi dia kontak Alejandro, dimana dia bilang kalau tolong dong kamu diagnosa Julia dan bilang kalau dia itu memang adalah seorang X-Men gitu ya, maksudnya dia itu adalah hybrid dari setengah manusia dan juga setengah orang utan. Tujuan Theodore melakukan ini adalah supaya di pamfletnya dan juga ketika dia pertama kali introduce Julia di panggung ya, dia bisa bilang gitu, ini adalah manusia yang sangat berbeda ya, dia tuh beneran adalah human hybrid gitu, dia bukan manusia biasa yang memiliki penyakit genetik, tapi dia memang adalah seorang X-Men gitu ya. Dan benar saja gitu loh, setelah dokter mengeluarkan diagnosa tersebut dan touring Eropa dimulai, mereka mendapatkan banyak sekali uang. Tapi tampaknya uang tersebut tidak bisa dinikmati oleh Julia sepenuhnya, karena setelah Julia itu under management Theo itu jadi seorang laki-laki yang sangat controlling, di mana dia tidak mengizinkan Julia untuk pergi jalan-jalan di siang hari. Kalau misalnya dia boleh pun, dia cuma boleh keluar di malam hari menggunakan penutup muka. Kenapa? Karena menurut Theo, kalau misalnya kamu berjalan bebas ya di siang hari, orang nggak bakal mau membayar uang masuk panggung dong untuk melihat muka kamu, dan mereka tinggal jalan-jalan aja, tinggal nungguin aja kamu di depan rumah dan kamu keluar dan mereka udah bisa lihat kamu. Jadi aku nggak boleh izinin kamu untuk keluar. Nah, karena si Julia juga baik, ya udah dia ikut-ikut aja. Tampaknya selain Theo, banyak sekali laki-laki yang juga sangat suka dengan Julia. Banyak sekali laki-laki yang menawarkan kepada Theo kalau boleh nggak sih aku menikahi Julia, karena aku anggap dia itu adalah wanita yang memang benar-benar cantik gitu ya. Dan selalu si Theo itu menolak
menolak. Dia bilang kalau kalian tuh nggak cukup tajir untuk si Julia. Dan ada ahli orang sejarah yang bilang kalau sebenarnya Julia lah yang menolak, tapi ada juga orang yang bilang kalau Theo lah yang menolak karena Theo itu sangat haus dengan uang gitu loh. Sampai-sampai ketika ada beneran seorang bangsawan yang memang ingin menikahi Julia gitu ya, si Theo langsung menolak, dia tidak mengizinkan. Dan apa yang dilakukan guys? Dia langsung menikahi Julia sendiri. Oke, jadi manajernya langsung nikahin selebritinya sendiri, dan itu adalah cara Theo untuk tetap bisa menggenggam harta dan sumber uangnya gitu kan. Nah, aku nggak tahu apakah Julia itu memang benar-benar dicintai oleh Theo, tapi yang jelas ketika Julia pergi ke Vienna di mana dia bertemu dengan seorang artis yang bernama Frederica Grossman, si Julia itu bilang kepada dia kalau aku tuh sangat bahagia karena suami aku benar-benar mencintai aku apa adanya, which is suaminya itu ya si Theo. Tapi tampaknya Frederica juga gak gitu percaya. Frederica selalu merasa kalau setiap kali aku bertemu dengan si Julia, tampaknya ada sesuatu yang membuatnya sedih. Selalu ada aja kayak ada hujan gitu loh di Julia gitu, cuman kita nggak tahu itu apa, oke? Nah, pada tahun 1859 Julia hamil guys, dan pada bulan 1860 Julia melahirkan. Tapi sayangnya ketika anaknya lahir, ya itu adalah anak laki-laki, dalam kurun waktu 35 jam saja anak laki-laki itu meninggal. Kamu pasti penasaran kan kira-kira tampang anaknya itu apakah seperti manusia normal atau seperti Julia? Well, tampang bayi laki-laki itu seperti Julia. Jadi dia memiliki rahang yang keluar, yang moncong gitu ya, dan juga dia tubuhnya itu berambut seperti Julia. Sayangnya dia meninggal, dan guys, pada saat itu kan Julia baru saja berumur 26 tahun ya. Dia sangat terpukul. Ada orang yang bilang kalau dia itu meninggal karena dia patah hati atau dia karena sedih, dan ada juga orang yang bilang kalau dia meninggal karena komplikasi melahirkan. Jadi 5 hari setelah anaknya meninggal gitu ya, si Julia juga meninggal. So, iya guys, tampaknya ini membuat Theo sangat sedih ya. Bukan sedih karena istri dan juga anaknya meninggal, tapi sedih karena sumber uangnya itu sudah tidak ada lagi gitu loh. Nah, kenapa aku bilang gini? Karena baru saja istri dan anaknya meninggal guys, dia udah langsung menjual jasad Julia dan juga bayi laki-lakinya itu seharga 500 pounds kepada seorang profesor di Moskow. Nah, si profesor ini bernama Profesor Sokolov, dan dia itu adalah ahli taxidermy. Taxidermy itu kamu tahu kan, dimana organ hewan itu biasa dikeluarin dan juga diganti dengan kapas, dan dengan cara itulah binatang tersebut bisa diawetkan, oke? Nah, tampaknya Profesor Sokolov ini sangatlah canggih ya, karena selain mentaxidermy tubuh Julia dan juga bayi laki-lakinya, dia mencampurkan teknik mumifikasi. Dan setelah prosesnya selesai ya, itu membutuhkan 6 bulan, dia menaruh tubuh tersebut di Universitas Anatomical Institute di Moskow. Nah, ketika Theo melihat tubuh istrinya dan juga tubuh bayi laki-lakinya yang nampaknya itu diawetkan dengan sangat bagus gitu ya, dia malah, tahu nggak dia ngapain lagi guys? Dia membeli tubuh tersebut ulang seharga 800 pounds, dan dia pun mulai menunjukkannya ke seluruh tempat di Eropa. Kayak dia tuh bakal buat eksibisi gitu loh ya, kayak oh my god, ini adalah wanita babon dan juga anak laki-lakinya, dan dia akan mendapatkan uang dari sana. Nah guys, beberapa tahun setelah Theo mendapatkan uang dengan cara seperti itu, dia bertemu lagi dengan seorang perempuan yang memiliki penyakit genetik yang sama seperti Julia yang bernama Mary, di mana ketika dia bertemu dengan Mary, dia langsung ingin menikahi Mary, dan dia pun mengunjungi ayah Mary, di mana dia minta-minta dan dia berjanji kalau saya tidak akan mengeksibisikan ataupun mengeksploitasi Mary seperti yang saya lakukan kepada Julia. Nah, karena tampaknya si Theo itu bersungguh-sungguh ya, ayah Mary pun setuju. Tapi guys, baru saja beberapa bulan setelah mereka menikah, si Theo itu langsung menjual si Mary lagi gitu loh. Yang parahnya dia sampai bilang gitu loh kepada
pengunjung-pengunjung. Dia bilang kalau ini adalah adik perempuan dari Julia dan namanya itu adalah Señora Pastrana. Kayak dia itu menggunakan nama belakang Julia Pastrana gitu loh. So, iya guys, parah banget sih si Tio ini. Dan oke, setelah dia touring bertahun-tahun lagi gitu ya, akhirnya dia ngerasa kalau aku udah punya cukup banyak uang. Dia pun pensiun di Saint Petersburg. Nah, tapi tampaknya setelah si Tio itu berhenti bekerja, dia menjadi gila. Karena pernah satu kali kejadian di mana dia itu berlari ya tanpa busana di perkotaan di Saint Petersburg dan dia tuh kayak buang-buang uang gitu loh, sambil dia tuh kayak koyak-koyak uang gitu. Nah, karena itu Mary pun memasukkan si Tio ke dalam rumah sakit jiwa di mana pada tahun 1884 Tio pun akhirnya meninggal. Oke, sekarang kita bakal ngebahas lagi tentang apa yang terjadi dengan tubuh Julia dan juga bayi laki-lakinya. Well, pada tahun 1950, tubuh Julia itu disimpan di dalam gudang dan pada tahun 1970, tubuh Julia dieksibisikan lagi di Swedia dan juga di Norway. Pada tahun 1976, ketika tubuh Julia dan juga bayi laki-lakinya itu disimpan di dalam gudang ya, tubuhnya itu diculik guys. Iya guys, tubuh Julia diculik, sedangkan bayi laki-lakinya itu sayangnya tidak selamat karena ketika penjaga melihat tubuh bayi laki-lakinya, itu bayi laki-lakinya tuh sudah kayak digigitin sama tikus gitu loh. Jadi itu udah kayak hancur beneran tuh nggak bisa diselamatkan lagi. Dan untungnya sih ya 3 tahun setelah tubuh Julia diculik itu, polisi berhasil menemukannya kembali. Dan pada tahun 2013 akhirnya tubuh Julia Pastrana diterbangkan lagi dari Norway kembali ke Meksiko, di mana di sanalah dia dikuburkan di dekat tempat lahirnya. Ada ratusan orang lokal yang pergi ke pemakaman Julia untuk memberikan respect gitu lah ya kepada dia. So, iya guys, itulah cerita tragis dari wanita babon si Julia Pastrana yang berasal dari Meksiko. Aku pengen tahu opini kamu tentang cerita ini. Kasian sih ya menurut aku, kayak dia itu adalah seorang wanita yang sangat spesial yang juga sangat talented, tapi karena dia bertemu dengan manajer yang salah gitu ya, yang hanya ingin mengeksploitasinya, akhirnya dia meninggal dalam usia yang masih muda. Tapi lagi-lagi kita kan nggak tahu ya, mungkin saja di dalam rumah tangganya itu dia happy meskipun suaminya lah yang sangat controlling, suaminya lah yang memegang uang. Mungkin saja si Julia ini bahagia. So, make sure untuk komen opini kamu di comment section di bawah. Buat kamu yang pengen tahu warna lipstick yang aku pakai hari ini aku pakai lipstick dari Fenty Beauty. Ini adalah Gloss Bomb dan warnanya itu adalah Fenty Glow. Dan juga guys, buat kamu yang pengen submit request video, kamu bisa DM aku di Twitter @uvfan dan juga follow aku di Instagram @uvpan. And yeah guys, thank you so much for watching. I hope you have a beautiful day and I will see you in my next video. Bye guys. I know